Selamat datang di Pojok Santai. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review audio dari buku yang ada di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku ini, kami menyarankan membeli buku aslinya di toko buku kesayangan Anda, baik offline maupun online. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asik. Badai Kelabu menyaksikan akan kelihayan Suto Sinting alias pendekar mabuk dalam mengobati. Bisakah Suto meyakinkannya? Yuk langsung saja disimak video berikut ini. Suto hanya tersenyum ketika Badai Kelabu berkata, "Tak ada serbuk hitam. Batu itu hilang dari genggamanmu." Siapa bilang? Cobalah kau sentuh bagian atas telapak tanganku." Badai Kelabu menyentuhnya dengan jari telunjuk. Namun sebelum jari telunjuk itu menyentuh kulit telapak tangan pendekar mabuk, telunjuk itu merasakan telah menyentuh segumpalan serbuk kasar yang tak terlihat oleh mata. Bahkan Badai Kelabu bisa menjemput serbuk itu dan menaburkannya di atas telapak tangan Suto. Tapi matanya tak melihat sebutir serbuk pun. Batinlah hati Badai Kelabu. Wah, luar biasa kehebatan ilmunya. Serbuk ini bisa menjadi senjata untuk menaburi mata lawan. Toh lawan tidak melihat ada serbuk yang akan ditaburkan. Rasa-rasanya guru tak mungkin bisa melakukan hal seperti ini. Rasa-rasanya ilmu pendekar mabuk lebih tinggi daripada ilmunya guru. Ya, sekarang aku percaya dia pasti bisa mengatasi luka-luka yang diderita guru. Pendekar mabuk segera ajukan tanya, "Apakah kau masih sangsi dengan kesanggupanku untuk menyembuhkan sakit yang diderita gurumu?" Badai Kelabu berkata, "Untuk satu hal ini, ku akui kau lebih unggul dari guruku. Tapi untuk penyembuhan, aku masih sangsi. Hanya saja, tak ada jeleknya jika aku mencoba membawamu ke Pulau Hitam dan memberi kesempatan padamu untuk menyembuhkan guru. Tetapi, aku minta satu jaminan darimu, Suto." "Jaminan apa maksudmu, Badai Kelabu?" "Jika guru tak bisa sembuh, kau harus rela menyerahkan nyawamu ke tanganku. Kau harus mau kubunuh." Suto Sinting tertawa sambil mengambil bumbung tuaknya. Tawanya terhenti dan ia berkata, "Nyawaku tidak semurah itu. Karena aku juga punya jaminan," kata Badai Kelabu. Suto meneguk tuaknya beberapa kali, kemudian baru bertanya, "Blut. Jaminan apa?" "Jika guruku bisa sembuh, kupasrahkan jiwa ragaku kepadamu. Jika aku tidak mengobati gurumu, apakah kau yakin tak akan memasrahkan jiwa ragamu kepadaku?" Badai Kelabu diam tersekap malu. Wajahnya semburat merah dadu karena menahan malu. Pendekar mabuk menertawakannya dengan mata tetap memandang kepada perempuan itu yang dipandang jadi salah tingkah. Matanya menatap kemana saja sampai akhirnya ia kembali menatap Suto dan berkata, "Baiklah, kita tak perlu saling ada jaminan seperti itu. Akan kucoba membawamu kepada guru, walau nantinya guru akan murka padaku karena aku tak mendapatkan batu gali bumi." "Murka gurumu bisa kuredakan, tapi kumohon jangan lagi kau berusaha merebut ataupun mencuri batu gali bumi, karena itu bukan hakmu, bukan pula hak gurumu."
Ratu Pekat yang berhak memiliki batu gali bumi itu. Jika kau merebutnya, berarti kau merusak persahabatanmu dengan Ratu Pekat, bahkan bisa jadi merusak nyawamu sendiri. Sebab aku tahu kau bukan tandingan Ratu Pekat, ilmumu masih jauh di bawahnya. Kau bermaksud menghinaku? Tidak, aku tidak bermaksud menghinamu atau merendahkan kamu. Tapi aku bermaksud memacu semangatmu agar terus menuntut ilmu setinggi mungkin supaya kau tidak direndahkan oleh orang lain. Badai Kelabu akhirnya hempaskan napas panjang lalu berkata, sulit sekali membantah kata-katamu. Sebaiknya memang kita segera bertolak dari pulau ini menuju Pulau Hitam. Sebaiknya aku memeriksa perahu dulu sebelum berangkat. Aku hanya akan membawa Dewa Racun, mungkin dia bisa membantuku. Tanpa diketahui oleh mereka, sepasang mata memperhatikan percakapan itu dan mencuri dengar semuanya. Sepasang mata itu adalah milik Cepaka Ungu yang berwajah berang. Baru saja menapakkan kakinya di pasir pantai, Badai Kelabu sudah mendapat serangan dari arah belakang. Hembusan angin panas terasa melesat mendekati punggungnya. Badai Kelabu cepat sentakkan kaki dan melesat ke samping. Dan ia berada di atas sebuah batu dalam kejap berikutnya. Pukulan tenaga dalam berhawa panas itu mengenai pasir pantai. Pasir itu menyembur ke atas dan berhamburan tertiup angin lautan. Sebagian ada yang memercik di kaki Badai Kelabu. Sesosok bayangan melesat dari balik rimbunan pohon pantai. Bayangan itu berwarna ungu. Dengan cepat, Badai Kelabu mengenali bayangan tersebut. Pasti Cepaka Ungu. Lompatan Cepaka Ungu terjadi 2 kali. 1 kali ia melompat dan hinggap di pasir pantai. 1 kali lagi ia melompat dan hinggap di atas sebuah batu berukuran tinggi 1 tombak, sama dengan ukuran tinggi batu yang dipakai berpijak Badai Kelabu. Kau lagi? Geram Badai Kelabu. Ia berani menggeram jengkel karena sejak peristiwa pertarungannya dengan Ratu Pekat, Cepaka Ungu sudah tidak lagi menampakkan sikap bersahabat dengannya. Cepaka Ungu sendiri merasa bermusuhan dengan Badai Kelabu karena beberapa hal yang menjengkelkan hatinya. Apa maksudmu menyerangku, Cepaka Ungu? Mestinya kau sudah tahu bahwa aku sudah tidak menyukaimu lagi, jawab Cepaka Ungu dengan sinis dan ketus. Aku tak merasa rugi tidak disukai orang macam kamu. Balas Badai Kelabu tak kalah ketus dan sinisnya. Keduanya saling berhadapan dalam jarak 8 langkah. Jika begitu, sebaiknya kumusnahkan saja dirimu, Badai Kelabu. Sret. Cepaka Ungu mengawali mencabut pedangnya. Tunggu dulu, apa alasanmu sehingga bernafsu sekali untuk membunuhku, Cepaka Ungu? Apakah kau masih menyangka aku akan merebut atau mencuri batu gali bumi milik ibumu itu? Aku sudah tidak berpikir hal itu lagi, Badai Kelabu, karena aku tahu kau tak akan mampu merebutnya dari tangan ibuku. Kalau bukan karena pendekar mabuk yang menahan pukulan ibuku, nyawamu sudah melayang sejak kemarin sore, Badai Kelabu. Lalu, apa masalahnya sehingga kita harus bertarung di sini? Kau takut rupanya. Cepaka Ungu tersenyum sinis. Takut melawanmu sama saja takut melawan bocah ingusan. Sama sekali tak ada genta di hatiku untuk melawanmu, Cepaka Ungu. Tapi sebelum aku membelah kepalamu lebih dulu, aku ingin tahu apa alasanmu sehingga kamu sangat bernafsu mati di tanganku. Ih, pertanyaan yang sombong, geram Cepaka Ungu. Badai Kelabu, kalau kau ingin tinggalkan pulauku ini, cepatlah pergi dan tak perlu membawa pendekar mabuk itu. Aku harus pergi dengan bawahnya karena dia yang akan menjadi tabib untuk guruku. Persetan dengan gurumu, Badai Kelabu. Suto harus tetap di sini, sentak Cepaka Ungu. Kau tidak berhak menentukan dia harus ada di mana. Kau bukan apa-apanya, Cepaka Ungu. Memang, tapi dia punya kepentingan dengan ibuku di pulau ini. Apakah ibumu jatuh cinta kepada pendekar mabuk? Oh, alangkah pikunya ibumu itu, sudah tua,
masih cari yang muda. Serakah sekali dia. Tutup mulutmu, badai kelabu. Sekali lagi kau menghina ibuku, ku tebas lehermu tanpa ampun lagi. Cepaka Ungu menjadi gusar. Kau pikir mudah menebas batang leherku, bocah ingusan? Ilmu pedangmu masih cetek dan tak sebanding dengan ilmu pedangku, sentak badai kelabu. Lalu ia pun mencabut pedangnya. Sret! Jangan kau meremehkan aku, badai kelabu. Kau akan menyesal jika sudah tahu setinggi apa ilmu pedangku. Buktikan di depan mataku, jangan hanya bisa berkoar saja. Tantang badai kelabu dengan lantang. Cepaka Ungu semakin panas hati mendengar tantangan itu. Maka ia pun berseru, benar-benar cari mampus kau. Hiya! Hiya! Cepaka Ungu sentakkan kakinya dan tubuhnya pun melenting di udara dengan berjungkir balik satu kali. Bagaimana kelanjutan pertarungan Cepaka Ungu melawan badai kelabu? Buktikan di depan mataku, jangan hanya bisa berkoar saja. Tantang badai kelabu dengan lantang. Cepaka Ungu semakin panas hati mendengar tantangan itu. Maka ia pun berseru, benar-benar cari mampus kau. Hiya! Hiya! Cepaka Ungu sentakkan kakinya dan tubuhnya pun melenting di udara dengan berjungkir balik satu kali. Badai kelabu pun cepat melesat ke udara dan berjungkir balik satu kali. Lalu keduanya saling membabatkan pedang ke arah lawan masing-masing. Trang, trang, trang. Gerakan pedang Cepaka Ungu cukup cepat, tapi badai kelabu tak kalah cepat dengan gerakan itu. Pedangnya menangkis setiap sabetan pedang dari Cepaka Ungu. Lalu kaki kanannya sempat menendang ke belakang saat tubuh mereka saling melintas lewat. Badai kelabu mendaratkan kakinya di tempat berdirinya Cepaka Ungu tadi, yaitu di atas batu. Sedangkan Cepaka Ungu hampir saja tersungkur akibat tendangan kaki lawannya yang mengenai bagian pinggang kanan. Ia berhasil mendarat di atas batu bekas tempat berdiri badai kelabu dengan sedikit sempoyongan nyaris jatuh ke bawah. Segera Cepaka Ungu membalikkan badan dan menghirup napas panjang-panjang. Pada saat itu, badai kelabu pun sudah siap berdiri menantang serangan berikutnya. Untuk sesaat, Cepaka Ungu tidak bicara karena ia harus segera menahan napasnya untuk menahan rasa ngilu di sekujur tulang iganya akibat tendangan badai kelabu tadi. Bagaimana? Tersumbatkan napasmu karena tendanganku? Ejek badai kelabu dengan senyum sinisnya. Terlalu ringan tendanganmu. Adakah yang lebih hebat lagi dari tendangan seekor kucing mabuk tadi? Cepaka Ungu tak mau kalah ejek, walau sebenarnya dalam hati Cepaka Ungu mengakui beratnya tendangan lawan. Kau boleh berkata begitu, tapi aku tahu kau sedang menahan rasa sakit, Cepaka Ungu. Kulihat wajahmu menjadi pucat dan keringat dinginmu keluar di bagian keningmu. Sial, dia mengetahui keadaanku. Geram Cepaka Ungu dalam hatinya. Karena rasa malu, maka tanpa bicara apa-apa lagi, ia segera sentakkan kaki dan kembali menerjang ke arah lawannya. Hiat! Dua sosok manusia, perempuan itu saling terjang kembali di udara. Pedang mereka saling dikibaskan dengan cepat. Trang, 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 boom, boom. Cepaka Ungu mendaratkan kakinya di tanah. Ia telah berhasil menyodok bagian bawah ketiak lawannya dengan siku yang berkekuatan tenaga dalam. Sodokannya tadi terasa terkena telak. Itulah sebabnya ia membalikkan tubuh dengan tersenyum angkuh. Badai kelabu berhasil berdiri dengan tegak, walau tadi saat mendaratkan kakinya di atas batu, tempat berdiri Cepaka Ungu itu hampir saja ia terjungkal jatuh. Sodokan keras
bertenaga dalam terasa menemukan tulang rusuk dan menahan jalur pernapasannya. Tetapi ia masih mampu menahan dengan mengeraskan seluruh urat yang ada di sekitar bagian bawah ketiak. "Ha, wajahmu merah badai kelabu. Sebentar lagi kau rubuh karena sodokan si kuku tadi," ledek Cepaka Ungu. Badai kelabu pasangkan diri untuk tersenyum dari atas batu. Lalu ia berkata, "Wajahku merah karena menahan nafsu untuk membunuhmu." "Kenapa tidak kau lakukan?" tantang Cepaka Ungu. "Kupikir sia-sia membunuh anak kemarin sore." "Kalau nyatanya kau tak mampu membunuh anak kemarin sore, mengapa harus merasa sia-sia?" "Karena aku punya urusan yang lebih penting daripada melayani kenakalan anak kemarin sore. Aku harus segera kembali membawa serta pendekar mabuk itu untuk menjadi tabib bagi guruku." "Itu hanya impian kosong badai kelabu. Langkai dulu mayatku, baru kau bisa membawa pergi pendekar mabuk dari pulau ini." "Parat kau, bocah tak tahu diuntung," hadik badai kelabu dengan melelahkan matanya yang ganas. Ia pun segera mengangkat pedangnya ke atas, lalu ditarik turun dalam satu sentakan kuat dan disentakan kembali ke depan ke arah Cepaka Ungu. "Hiya!" Dan tiba-tiba dari ujung pedang itu terlepaslah sinar merah cerah dengan gerakan secepat kilat. Cepaka Ungu terkesiap sejenak. Cepat-cepat ia hadangkan pedangnya untuk menangkis sinar merah cerah itu. Cepaka Ungu tersentak ke belakang dan jatuh terlentang. Sinar merah memang berhasil ditahan dengan menggunakan pedangnya, yang kedua ujungnya dipegang dengan dua tangan. Tapi begitu besarnya tenaga dorong yang datang dari sinar merah itu, sehingga tubuh Cepaka Ungu tak sanggup bertahan untuk tetap berdiri. Ia terpental ke belakang dalam keadaan sebagian rambutnya terbakar karena terkena percikan api sinar merah tadi. Bau rambut terbakar sangat kuat menusuk hidungnya. Melihat lawannya jatuh, badai kelabu segera lompat dari atas batu ke tanah. Pada saat itu, Cepaka Ungu sedang bergegas untuk bangkit. Maka dengan cepat, badai kelabu berlari menyerang dan akhirnya melompat menerjang lawan dengan pedang lurus ke depan. "Hiat!" Cepaka Ungu tak sempat menghindar karena ia baru saja sadar. Dengan gerakan cepat, ia kibaskan pedangnya ke kiri dan ke kanan, menangkis pedang badai kelabu. Trang, trang, brut. Cepaka Ungu terpekik. Ia tak menyangka kalau gerakan tubuh badai kelabu akan melesat ke atas ketika tiba di depannya. Tubuh badai kelabu itu melenting di udara dan bergerak menukik dalam satu kibasan pedang. Pedang itu berhasil menyabet pundak Cepaka Ungu dan tubuh yang menukik itu cepat kembali pada posisi biasa, lalu mendarat di belakang Cepaka Ungu. Pundak Cepaka Ungu robek akibat sabetan pedang. Lukanya cukup lebar dan mencucurkan darah segar. Badai kelabu mengangkat pedangnya dari samping dan segera menebas ke leher lawannya yang sedang memunggungi dengan mengerang kesakitan. Trang! Tiba-tiba, pedang badai kelabu tak jadi menyentuh leher Cepaka Ungu. Pedang itu membalik ke arah semula, bahkan tubuh badai kelabu itu terbawa hentakan gelombang yang membuat pedangnya terpental ke samping. Tubuhnya pun terbawa terpental dan jatuh berguling, lalu cepat bangkit dengan satu kaki masih berlutut. Pedang berdiri tegak di depannya, digenggam dengan dua tangan. "Setan, ada yang ikut campur urusanku," geramnya dalam hati. Matanya mencari sekeliling yang tampak sepi. Tapi ketika ia memandang ke arah perairan pantai, ia melihat sebuah perahu warna merah mendekati pantai. Penumpangnya 4 orang lelaki yang sedang memandang ke arah pertarungan tadi. Siapa mereka? Gumam hati badai kelabu. Pasti salah satu dari mereka yang tadi menahan gerakan pedangku dan menghentakkan dengan kekuatan jarak jauh yang cukup tinggi. Terdengar suara Cepaka Ungu berseru kepada salah satu penumpang perahu merah sambil mendekap lukanya yang masih berdarah. "Sanjaya!" Cepaka Ungu berlari menyambut perahu merah itu.
4 lelaki di atas perahu merah, hanya satu yang turun dan segera menyambut langkah kaki Cepaka Ungu yang limbung dan hampir jatuh. Tubuh Cepaka Ungu segera ditahan oleh lelaki muda berkumis tipis itu. Siapakah pemuda yang disambut Cepaka Ungu? Sanjaya, Cepaka Ungu berlari menyambut perahu merah itu. 4 lelaki di atas perahu merah, hanya satu yang turun dan segera menyambut langkah kaki Cepaka Ungu yang limbung dan hampir jatuh. Tubuh Cepaka Ungu segera ditahan oleh lelaki muda berkumis tipis itu. "Cepaka, kau terluka?" Sanjaya yang berpakaian merah tua dari bahan kain beludru dan bermanik-manik perhias itu tampak tegang melihat luka di pundak Cepaka Ungu. Dia, Cepaka Ungu kesakitan, ia sulit bicara. "Penghulu petir, rawat kekasihku ini," seru Sanjaya kepada satu dari ketiga orang di atas perahu merah tersebut. Ia sendiri segera berlari menemui Badai Kelabu yang masih siap menghunus pedang di tangan, berdiri dengan kaki tegak bagai menunggu kedatangan lawannya. Beraninya kau melukai kekasihku, ha? Siapa kau sebenarnya, perempuan dungu?" sentak Sanjaya. Badai Kelabu mengenyitkan alis. Ia pandangi sesaat pria yang berompi merah dengan menggunakan baju lengan panjang komprang warna hitam. Celananya pun merah dihiasi rajutan benang putih perak yang membentuk hiasan. Rambutnya sedikit panjang bergelombang dengan ikat kain beludru merah bermanik-manik putih perak. Tubuhnya tinggi, tegap dan kekar. Sebilah keris bergagang kayu merah terselip di balik sabuknya yang berwarna merah pula. Keris itu tepat ada di depan perutnya dan siap untuk dicabut sewaktu-waktu. "Sebelum kau tahu namaku, terlebih dulu aku ingin tahu siapa dirimu dan apa hubungannya dengan Cepaka Ungu?" tanya Badai Kelabu dengan sikap tenang. "Sudah kubilang tadi, Cepaka Ungu adalah kekasihku. Namaku Sanjaya, bergelar Pangeran Berdarah." Cukup asing namamu itu di telingaku. Pangeran Berdarah, sebuah nama yang belum kondang tentunya, ejek Badai Kelabu. Pangeran Berdarah merasa terhina dan menggeram gusar. Wajahnya yang tampan kelihatan buas dan liar. Segera ia sentakkan tangan kanannya ke arah sebuah batu. Ia lepaskan pukulan tenaga dalamnya ke sana. Badai Kelabu hanya melirik dengan menyimpan rasa heran. Ia sangka Pangeran Berdarah memamerkan ilmunya. Batu itu tidak pecah. Badai Kelabu sunggingkan senyum tipis meremehkan. Tapi belum habis senyumnya, tiba-tiba ia merasakan gelombang hawa panas mendekatinya dengan gerakan cepat. Arahnya dari yang habis dihantam Pangeran Berdarah. Badai Kelabu terjungkal jatuh dan berguling-guling bagai dilanda angin topan yang bertenaga besar. Rupanya pukulan yang dilepaskan Pangeran Berdarah itu sengaja dipantulkan melalui batu tersebut untuk mengecohkan lawan sehingga lawan menjadi kelabakan. "Edan, ini jurus yang aneh," pikir Badai Kelabu. "Hampir saja dadaku jebol terkena pukulan itu kalau tak segera kuikutin gerakan dorongannya. Tak kusangka pukulan itu memantul ke arahku sehingga aku harus bisa menahan napasku untuk bertahan menerima hembusan hawa panasnya itu. Kalau tidak, ku tahan napasku, habislah aku dibakar gelombang hawa panas yang memantul itu. Agaknya aku harus berhati-hati melawan orang satu ini. Bangun kau, perempuan dungu," sentak Pangeran Berdarah. "Hadapilah aku jika kau memang berilmu tinggi. Rasa-rasanya kau memang tak sebanding melawan Cepaka Ungu. Akulah lawanmu."
Badai kelabu cepat sentakkan kakinya dalam posisi bersimpuh, dan tiba-tiba tubuh itu telah melayang dengan ringannya. Pedangnya segera ditebaskan ke arah kepala Pangeran Berdarah. Pangeran Berdarah hanya menghindar ke samping dan membiarkan pedang itu menebas tempat kosong. Tetapi kejap berikutnya Pangeran Berdarah cepat hantamkan pukulan ke arah gugusan batu. Wah! Begitu badai kelabu pijakan kakinya ke tanah, ia telah mendapat serangan pukulan tenaga dalam yang memantul dari batu itu. Badai kelabu tersentak karena punggungnya terkena pukulan pantul tersebut. Tubuhnya melengkung ke depan dengan kepala terdongak, mulut terenganga, melepaskan pekik tertahan. Pada saat itu, Pangeran Berdarah cepat sentakkan kakinya ke depan dengan kekuatan penuh untuk menendang perut badai kelabu. Kemungkinan perut itu akan jebol karena Pangeran Berdarah menggunakan jurus tendangan Turangga Sakti. Sayangnya, sebelum kaki itu menyentuh kulit tubuh badai kelabu, sebuah pukulan jarak jauh dilepaskan oleh seseorang dan menghantam mata kaki Pangeran Berdarah. Pangeran Berdarah terpekik. Kerasnya pukulan jarak jauh yang menghantam mata kaki itu membuat kaki tersebut tersentak hingga memutar 3 kali dengan cepat. Kemudian, Pangeran Berdarah jatuh dalam keadaan pusing karena berputar cepat 3 kali, dan ia sedikit menyeringai karena merasakan mata kakinya bagaikan mau pecah. Hiat! Terdengar pekik 3 orang yang segera melompat diri turun dari perahu merahnya. Mereka adalah Penghulu Petir, Silata Lidah, dan Jalak Putih. Mereka sama-sama hendak menyerang 2 orang yang salah satunya tadi mengirimkan pukulan jarak jauh dan mengenai mata kaki Pangeran Berdarah. Tetapi gerakan ketiga orang yang memihak Sanjaya itu segera terhenti karena seruan dari Cepaka Ungu. Tahan! Hanya satu seruan. Mereka bertiga sepakat hentikan langkah. Tapi mata mereka masih tajam memandangi wajah pendekar mabuk dan dewa racun. Orang yang mengirimkan pukulan jarak jauh tadi adalah Suto Sinting, yang dengan tenangnya berjalan mendekati mereka sambil menyempatkan diri menegak tuaknya beberapa teguk. Pangeran Berdarah masih bisa bangkit walau sedikit pincang. Ia mendekati Suto dan membentak, "Siapa kau?" "Siapa?" bentak Silata Lidah mengikuti suara keras yang membuatnya Lata ikut membentak. "Cepaka Ungu tentunya bisa menjelaskan siapa diriku dan siapa temanku ini," kata Suto dengan kalem sambil menepuk-nepuk pundak Dewa Racun. Tapi tepukannya dikibaskan oleh Dewa Racun. Ia tak suka ditepuk pundaknya. "Jawab saja pertanyaanku," bentak Pangeran Berdarah. "Ya, jawab," Silata Lidah membentak pula. "Jangan kamu mancing persoalan denganku, tahu?" "Tahu," jawab Silata Lidah. Pangeran Berdarah cepat pandangkan mata padanya. Silata Lidah cepat menutup mulutnya dengan rasa malu dan bersalah. Cepaka Ungu menggenggam lukanya dan mendekati mereka. Ia segera berkata kepada Pangeran Berdarah, "Tahan amarahmu, Sanjaya. Mereka berdua bukan musuhku. Tapi dia melumpuhkan tendanganku. Dia harus kubalas. Harus!" bentak Silata Lidah. Sepertinya tak boleh mendengar suara keras yang menyentak karena dia akan menirukan ucapan itu walau tak mengerti maksudnya. "Balaslah pada perempuan busuk itu," geram Cepaka Ungu sambil menuding badai kelabu yang berusaha bangkit dari jatuhnya. "Cempaka?" kata pendekar mabuk sambil memperhatikan luka di pundak perempuan itu. "Kenapa pundakmu? Kau terluka? Oleh siapa, Cempaka?" "Badai kelabu ingin membunuhku, Suto," Cepaka mengadu. Suto mau meraih pundak yang terluka itu, tapi Pangeran Berdarah cepat membentak, "Jangan sentuh dia." Kehadiran Suto Sinting alias pendekar mabuk dan Dewa Racun rupanya kian memperkeruh suasana. Apa yang terjadi selanjutnya? Temukan jawabannya di video selanjutnya hanya di channel Pojok Santai. Segera subscribe
dan tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.